santet itu fakta atau fiktif. Di saat kita itu sakit, jangan dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang bau mistis dulu. Menyantet seseorang atau mengguna-guna seseorang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, masih bersama saya Dewa Asmara di Paranormal Education. Kali ini kita obok-obok rumahnya Mas Eka ya. Mas Eka melanjutkan episode kedua Mas ya. Tentang petis pengalaman mistis ya. Kemarin yang ditanyain itu anggota Paranormal Education ya, Mas Santo sama Mung Rogo. Sekarang kita gantian untuk menanyai mereka, oke kan? Dari Mas Santo ya, Mas Santo yang dari Kediri juga ikut kelasnya Paranormal Education Mas ya. Mungkin Mas Santo punya pengalaman mistis apa yang mungkin bisa kita jawab menurut sudut pandang Paranormal Education? Kalau saya terus terang tidak punya pengalaman mistis Mas. Tapi ada yang saya mau tanyakan itu tentang yang berkembang di masyarakat. Kebanyakan orang sakit kan banyak yang keganggu dari sana ya. Kan banyak yang gitu. Itu menurut Mas Jubaitam gimana itu penjelasannya? Jadi gini Mas ya, masyarakat kita itu sudah mendapatkan suatu dogma dan doktrin tentang perihal santet, tenung dan guna-guna. Untuk zaman dulu saya meyakini itu ada, tapi untuk zaman sekarang saya rasa itu sudah nggak ada Mas. Jadi contohnya gini, orang liver perutnya membesar, dibilang kena santet. Datang ke orang pinter, ke paranormal. Nah, paranormal itu butuh uang Mas. Akhirnya apa? Membesar-besarkan, oh ya kamu kena santet, kamu kena gini. Padahal belum tentu. Karena saya sendiri punya pengalaman, kakak ipar saya itu sakit liver Mas. Waktu itu saya di Jakarta, terus kakak kandung telepon, "Dek, emasmu kena santet." Dari siapa? Dari paranormal di Gresik. Bukan itu aja, sama kiai di kampung. Lah, tanda-tandanya apa? Perutnya besar. Jangan percaya, coba periksakan, labkan. Suamimu itu kena liver. Di saat dilabkan ternyata benar Mas, dia kena liver. Cuma berhubung saya itu nggak nututin, akhirnya kakak ipar saya itu meninggal. Nah inilah yang harus kita bahas ya, tentang pola pikir masyarakat kita. Di saat kita itu sakit, jangan dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang bau mistis dulu. Jadi ke dokter dulu kan, biar dokter itu mendiagnosa. Jika memang dokter sudah tidak bisa mendiagnosa, monggo sampean ke alternatif. Ini saran saya ya. Karena untuk menyantet seseorang atau mengguna-guna seseorang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi intinya kejadian yang selama ini sering terjadi di masyarakat tentang masalah santet itu, saya bilang belum tentu kena santet. Ya itu aja Mas menurut sudut pandang saya. Nanti kalau mau pembahasan tentang santet di Paranormal Education juga akan dibedah ya, kelas santet. Santet itu fakta atau fiktif. Jadi nanti akan kita bedah menurut sudut pandang modern sama tradisional. Jadi jawabannya seperti itu Mas ya. Mungkin bapaknya Pak Cari ini mungkin pengalaman secara gimana ya, saya itu pernah waktu masih di SD katanya orang yang semaput katanya pingsan itu kayak banyak orang mengatakan ora kelingan ya. Wong semaput itu ora kelingan, tapi kenyataannya masih mendengar apa yang ada dibicarakan dia. Betul, rasanya itu seperti orang tuh nggak bisa apa-apa, tapi mau ngomong nggak bisa ya, tapi bisa mendengar sebenarnya itu loh. Itu bagaimana menurut Mas juga? Jadi gini, kondisi pingsan itu sebenarnya kondisi di mana seseorang itu hilang kesadaran, dan di situ kondisi gelombang otak manusia di antara beta dan theta. Nah, di saat gelombang otak itu di antara kedua itu tadi, orang tidak akan bisa menggerakkan tubuhnya, mulutnya, tapi dia bisa mendengar. Dia mau menjawab nggak bisa. Itu sama di saat kita dalam kondisi trans sebenarnya. Cuma kalau trans kita masih bisa menggerakkan badan kita. Bicara pun kita bisa. Cuma yang hilang kesadaran kita. Jadi kejadian itu sih
Kebanyakan satu Mas, biasanya kurang tidur, kecapean, mungkin karena dia itu sakit, kekurangan cairan. Memang kondisi pingsan ini sering dialami oleh orang sekitar kita ya. Kalau menurut kedokteran sih itu hal yang biasa sebenarnya. Jadi nggak ada hubungan sama mistis ya. Jadi seperti itu mungkin Pak Jari. Pak Jari ya. Saya menunggu itu yang dari pojok Sabdowari. Ini pasti asik ini pengalamannya ini. Ya asik ini. Monggo Pak. Mas Purnomo. Mas Purnomo. Mas Purnomo ini. Diperkenalkan saya Purnomo atau Mbah Pur yang aslinya Ponorogo, kecamatannya Sawu. Paranormal Education yang tujuannya menyelamatkan umat. Oke. Pertanyaan saya gini, dan pengalaman ya. Ya. Dan di saat ini kebanyakan memang disitulah lahan-lahan paranormal mencari Uang. makan. Benar. Contoh saja, di mana itu fungsi jimat? Ya. Itu aja. Jadi jimat itu kok katanya bertuah dibanderol harga sekian. Asik. Iya kan? Ini saya suka ini. Kok dibanderol harga sekian? Ini untuk warisan. Benar. Anda datang ke saya beri ini jualan laris. Ini pelet. Monggo. Karena ini banyak yang ditipu cari makan di situ. Jadi gini, jimat itu bentuknya self hipnotis ya, untuk menghipnotis dirinya sendiri, namun lewat sesuatu. Ya. Jadi hal seperti itu wajar di dunia paranormal. Tujuannya apa sih? Untuk menambah keyakinan orang yang membawa jimat tadi. Contohnya ada orang datang ke saya minta tolong untuk supaya cewek yang ditembak yang norak tadi supaya mau untuk ditembak yang kedua kali. Akhirnya saya suruh membawa kembang kandil. Di saat kembang kandil itu dibawa, saya pegang, saya bakarin dupa sambil saya membaca mantra, nggak tahu itu doanya apa. Dia meyakini bahwa itu sudah saya kasih mantra, dan dia percaya bahwa itu akan ada fungsinya. Di situ udah terjadi suatu perbedaan. Dia merasa lebih percaya diri, lebih gagah, dan endingnya wanita yang ditembak yang sempat menolak akhirnya jadi mau. Perbedaannya di saat dia membawa itu tadi, kepercayaan diri itu mulai muncul. Dia lebih percaya diri, lebih terlihat gagah, ngomong nggak putus-putus, ya kan? Wanita akhirnya suka. Oke, saya terima kamu. Sebelum dia membawa kembang kandil, dia masih ragu, masih minder, kurang percaya diri. Karena setahu saya wanita itu suka laki-laki yang gagah. Ya. Tahu saya ya, kalau lembek, wah itu nggak mungkin mau kan gitu. Mungkin itu jawaban menurut sudut pandang yang saya alami ya, yang jadi pengalaman saya selama ini ya. Contohnya gini, kalau saya jelaskan lebih panjang lebar lagi, kadang orang membuat raja atau hijab itu mengambil dari sepenggal ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jika memang sepenggal ayat tadi itu mempunyai suatu fungsi atau mempunyai suatu kelebihan, kenapa nggak sekalian Al-Qurannya sebuah kalung gitu? Kenapa diambil sepenggal? Kita kan ngomong secara logika ya. Jadi di dalam ajaran Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah diajarkan untuk membuat jimat. Itu setahu saya sih, karena mbah saya juga seorang kiai. Jadi bagi saya itu suatu pembodohan. Kita kembalikan ke masyarakat sih, mau lebih pintar atau tidak. Karena prinsip satu, kata orang Jawa, wong bodoh badokane wong pinter. Kalau kita kepingin bodoh ya siap-siap dibadok sama wong pinter. Kenapa paranormal dikatakan morona wong pinter? Paranormal gak ada yang bodoh, pinter semua. Yang pinter apa? Otaknya. Makanya jika kita nggak kepingin ketipu sama yang namanya paranormal, kita belajar bareng-bareng di Paranormal Education. Monggo Mas Santo. Mungkin untuk episode ini kita tutup dulu ya. Kurang satu. Apa? Oh, Mas Aryo. Monggo Mas Aryo. Agak maju. Ben kita kamera. Aduh. Ben kita kamera. Foto maju Mas. Enggak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terima kasih Mas Teguh, Mas Arianto, Mas Ponorogo sampun rawuh datang Ponorogo. Makan kula awak dari Arya Lawu. Itu setan. Pengalaman mistis itu kalau dari saya sendiri kan juga orang yang realistis. Ya. Kalau mistis kalau nggak bisa terlihat dengan mata telanjang itu bukan mistis. Ya. Gitu. Jadi pengalaman saya itu yang bisa saya ceritakan salah satunya adalah
ketika saya mendapat sebilah keris. Nah itu saya melakukan tirakat di Pacitan, di Segoro Kidul di Pacitan, karena itu saya melihat dengan mata kepala itu sebuah cahaya, dia yang dari selatan melesat ke utara terus jatuh di karang. Cahaya itu bener, itu enggak istilahnya apa ya, itu benar-benar mata telanjang saya lihat gini, terus jatuh di sebelah karang dan kebetulan letaknya tidak jauh dari saya. Kemudian saya cari, ternyata ada sebilah pusaka yang nancap di batu itu. Akhirnya pusaka itu saya ambil, saya rawat dengan baik karena itu kan juga suatu titipan. Benar ya. Mungkin dari sedikit itu yang mungkin saya bisa ceritakan. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Mas Aryo Rawu ini saya agak sedikit bingung ya teman-teman, karena saya tidak di posisi bersama dia. Terus pusaka yang dia dapatkan pun saya tidak tahu. Pusaka apa Mas kalau boleh tahu? Pusaka Naga Sastra Sabu Inten. Sudah pernah saya review itu di channel saya ya. Menurut jenengan tangguhnya tangguh mana Mas? Nom. Tangguh Mataram Nom. Tangguh Mataram Nom ya. Ya itu, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak posisi bersama Mas Aryo Rawu ya. Mungkin saya bisa mengatakan mungkin itu benar suatu kejadian mistis yang benar-benar terjadi, karena saya tidak bisa menggambarkan menurut sudut pandang saya secara ilmiah karena saya tidak posisi di situ. Mas Aryo sendirian atau sama teman atau sama guru spiritual? Saya sendirian ya. Ya, mungkin itu suatu kejadian mistis yang benar-benar nyata ya. Iya. Kalau mungkin sama saya mungkin saya bisa menggambarkan. Karena saya pernah Mas ngerjain seseorang Mas ya dengan gimmick yang namanya meteor Mas. Gimmick yang mungkin paranormal di Indonesia itu jarang memiliki Mas. Meteor itu suatu gimmick di mana itu kita bisa bermain sebuah cahaya yang bisa kita kontrol dari tangan kita. Dan masalah pusaka yang jatuh saya bisa memainkan juga. Jadi kalau kejadian itu Mas Aryo sendirian ya saya bilang itu suatu kejadian mistis yang real atau nyata. Jadi saya nggak bisa memberikan sudut pandang ilmiah dikarenakan saya tidak di situ saat itu juga gitu loh. Jadi ya mungkin itu nyata, nah, gitu aja Mas ya. Mungkin apa itu? Lain waktu bisa kita obok-obok. Oh boleh. Rumahnya kita obok-obok ya. Oke kita jadwalkan Wonogiri. Oke. Pulang dari Solo ya. Siap. Banyak keris ya. Kita review ya. Kita review semua kerisnya ya. Karena saya sendiri juga pecinta Tosanaji juga ya. Jadi sedikit pesan sama teman-teman yang suka tentang dunia mistis atau dunia metafisika, berhati-hatilah karena di sekitar kita itu banyak para orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan ngetrennya dunia metafisik. Mafia. Jadi dibuatnya Paranormal Education itu supaya bisa memberikan edukasi ke masyarakat tentang dunia metafisik yang selama ini menjadi ajang pembodohan. Mungkin untuk episode yang kedua ini kita tutup sampai sini Mas ya. Mungkin bagi teman-teman yang melihat channel Paranormal Education yang ingin bergabung di grupnya Paranormal Education bisa nanti di bawah ini deskripsi ya, di linknya ya, nanti ya di Telegram sama WA. Karena anggotanya sudah banyak, kita belajar bareng di sana gratis tanpa biaya. Ya. Monggo Mas Anto ditutup untuk episode malam ini. Oke, terima kasih atas like, komen dan subscribe-nya di sini. Saya Dewa Asmara dan saya Juba Hitam bersama Ki Among Roko. Bersama Mas Eka, Mas Ernawa, jangan dilupakan. Tuan rumah bro. Rumah ya. Siap. Salam Paranormal Education. Oke.